Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Jidan Ramadan, NPM 04403322380015 dari Manajemen Informatika D3. Di sini saya akan menyelesaikan atau mengajarkan tugas dari mata kuliah jaringan komputer yang bermaterikan tentang subnetting VLSM. Apa itu subnetting VLSM? Subnetting VLSM adalah teknik subnetting yang memungkinkan kita untuk menggunakan panjang subnet mask yang berbeda-beda untuk subnet yang berbeda. Hal ini berbeda dengan teknik subnetting VLSM atau Fixed Length Subnet Mask yang hanya menggunakan satu panjang subnet mask untuk semua subnet. Fungsi. Apa sih fungsi dari subnetting VLSM? Adalah untuk mengoptimalkan pengguna alamat IP di jaringan. Dengan menggunakan VLSM, kita dapat membuat subnet dengan jumlah host yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, kita dapat membuat subnet dengan jumlah host yang banyak untuk subnet yang berisi subnet server, dan membuat subnet dengan jumlah host yang sedikit untuk subnet yang berisi perangkat-perangkat IoT. Manfaat. Apa sih manfaat dari subnetting VLSM ini? Meningkatkan efisiensi penggunaan alamat IP. Dengan VLSM, kita dapat menggunakan alamat IP secara lebih efisien karena kita dapat membuat subnet dengan jumlah host yang sesuai dengan kebutuhan. Meningkatkan keamanan jaringan. Dengan VLSM, kita dapat membagi jaringan menjadi beberapa subnet yang lebih kecil. Hal ini dapat membantu meningkatkan keamanan jaringan karena kita dapat menerapkan kontrol akses yang lebih ketat pada setiap subnet. Meningkatkan kinerja jaringan. Dengan VLSM, kita dapat mengurangi jumlah broadcast traffic di jaringan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kinerja jaringan karena broadcast traffic dapat menyebabkan kemacetan jaringan. Perbedaan dengan subnetting klasik adalah bahwa subnetting VLSM memungkinkan administrator jaringan untuk menyesuaikan panjang subnet mask untuk setiap subnet. Sementara itu, subnetting klasik mengharuskan panjang subnet mask yang sama untuk semua subnet. Contoh kasus. Misalkan saya ingin menghubungkan port komputer ke jaringan. Nah, IP yang saya gunakan yaitu 192.168.0.0/15. Nah, sebelum itu, berapa sih network yang kita gunakan? IP pertama apa sih yang kita gunakan? Nah, sebelum itu, kita harus menghitung subnetnya dulu. Nah, subnet awalnya itu 255.255.255.255. Terus dikurang 255.255.255.240. 240 itu di mana sih? Nah, ada di tabel ini. Misalkan kita ingin menghubungkan 14 komputer. Nah, kita lihat jumlah host. Jumlah host yang kita pakai dapat 14 komputer. Maka carilah yang terdekat tapi melebihi. Misalkan ini 16. Ini mendekati 14 kan, kita ambil 16. Berapa sih subnet dari 16 itu? Yaitu subnet mask yang ada jumlah hostnya 16 adalah 255.255.255.240. Nah, kita ambil yang itu. Terus 255.255.255.255 dikurang 255.255.255.240. Hasilnya itu 0.0.0.15. Nah, kita jumlahkan dengan IP yang kita gunakan, yang mau kita gunakan, yaitu 192.168.0.0 ditambah 0.0.0.15. Hasilnya adalah 192.168.0.15. Jadi, semuanya adalah network yang kita gunakan yaitu 192.168.0.015. Nah, itu untuk network yang 0. IP pertama 192.168.0.1. IP terakhir 192.168.0.14 dan IP broadcastnya 192.168.0.15. Subnet masknya 255.255.255.240. Seperti itu. Sekian dari saya, apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.